Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya di channel Inside Quran. Ya, saya hari ini akan memperlihatkan bagaimana cara untuk belajar Quran dengan literal corpus. Ya, ini kita sedang berupaya untuk belajar Quran dengan lebih fokus tertuju kepada apa yang Tuhan sampaikan lewat kata-katanya, gitu ya. Jadi kita tidak akan menambahkan pemikiran kita di dalamnya, gitu ya. Kita juga tidak akan apa namanya menggunakan penafsiran. Kita juga tidak menggunakan hadis, ya. Tapi pure kata-kata Tuhan saja. Bukan apa-apa, karena kalau misalnya kita memasukkan pikiran manusia atau persepsi yang kita pikirkan gitu di dalam kalimat Tuhan, ya itu rasanya tuh kita terlalu apa ya, sombong menurut saya ya. Karena kalimat Tuhan itu tidak akan bisa disejajarkan oleh kalimatnya kita, manusia yang kecil ya di mata Tuhan gitu ya. Jadi kita berusaha untuk melihat Quran secara lebih lebih pure, lebih terbuka ya. Nah, saya ingin memperlihatkan bagaimana caranya. Jadi misalnya kita ingin mencari satu kata yang kita curious atau penasaran ya, karena belajar itu akan melesat apabila kita memulai dari pertanyaan ya, pertanyaan yang kita tanyakan sendiri. Oleh karena itu bisa saja pertanyaan teman-teman beda dengan pertanyaan saya, tapi ini hanyalah contoh ya, saya akan contohkan. Misalnya saya penasaran dengan kata muslimin ya, biasanya orang itu apa namanya mengartikan muslimin itu adalah orang muslim. Orang yang beragama Islam itu disebut muslim. Tapi apakah benar menurut Tuhan bahwa muslimin itu adalah orang yang sudah mendeklar dirinya beragama Islam seperti yang termuat di KTP-nya, ya? Apakah seperti itu? Ya, kita mesti cek lewat kata muslimin di dalam Quran. Nah, ini saya akan contohkan. Saya menggunakan tools eh, Quran Corpus. Jadi corpusquran.com ya. Nanti di sini kita bisa mencari kata per kata ya. Walaupun memang ini berbahasa Inggris sih, tapi saya yakin teman-teman udah pada jago ya bahasa Inggris, dalam arti ya sekarang tuh eh, manusia itu udah melek ya bahasa Inggris. Ya, em, misalnya al-muslimin itu ditemukan di surat 6 ayat 163. Ya, kita lihat nih surat 6 ayat 163. Sebenarnya bisa di mana aja sih. Ya, ini yang paling deket aja. Nah, kita bisa search ya, 163. Ya, kita mau tahu di Quran itu ada berapa banyak kata muslimin gitu ya, sehingga kita bisa jelas melihat makna muslimin itu apa. Oke ya. Nah, sini kita klik go. Oke. Nah, mana 163. Nah, di sini ya. Ya, biasanya sih saya nggak apa namanya hanya mencari list kata itu lewat korpus, tapi kemudian saya mencari masing-masingnya itu lewat Quran, buku Quran biasa aja gitu ya. Karena capek juga lihat layar lama-lama. Nah, di sini surat 6 ayat 163 itu ada kata al-muslimin ya. Nah, ini kita klik.
Oke. Nah, kemudian kita klik concordance untuk mencari keterkaitan kata yang sama di ayat yang lain di dalam Quran. Ya, kita klik. Nah, ternyata kita mendapatkan kata muslimin itu sebanyak 14 kali. Nah, maka kita mesti buka satu persatu ayat-ayat ini ya untuk mengetahui makna yang jelas muslimin itu apa menurut Tuhan ya. Nah, jadi ini bisa kita buka satu persatu. Misalnya surat 6 ayat 163. Kita klik, oke ya. Nah, selain ke korpus Quran, saya juga menggunakan ini Quranite ya. Nah, Quranite sebagai pembanding ya. Kadang-kadang soalnya terjemahan itu bisa nggak sama. Jadi kita perlu membuka lebih dari satu terjemahan ya. Saya menggunakan ini karena apa namanya? Quranite. Ya, Quranite itu karena Sam Gerrans itu mencari ya, mencari sendiri. Beliau itu makna kata-kata di dalam Quran. Itu. Jadi saya salut sama beliau dan ini Quran Night ini adalah karya ya, karya hasil apa namanya? Pencarian beliau gitu. Nah, ini kita lihat surat 6 ayat 163. Oke ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian saya juga menggunakan buku Quran yang biasa aja, maksudnya yang kertas ya, biar nggak capek baca. Oke, nah jadi dari korpus, nah kita bisa membaca bahwa di sini dikatakan tidak ada sekutu baginya, aku ya, wa ana dan aku awalul muslimin, aku orang pertama yang muslimin, ya. Nah, muslimin itu apa? Nah, muslimin, nah kita bisa cek lagi di ayat yang lain. Tuh. Misalnya di surat 10, kita back dulu. Nah, surat 10 ayat 72. Kita klik lagi. Demikian seterusnya. Ya, ini berbicara tentang Nuh, bahwa Nabi Nuh juga mengatakan bahwa aku termasuk golongan yang muslimin ya. Nah, no. Tuh, kemudian kita buka lagi surat 10 ayat 90. Ya, di sini berbicara tentang Firaun. Ya, bahwa Firaun mengatakan, "Aku beriman tidak ada Tuhan selain Tuhannya Bani Israel. Dan aku wa anna minal muslimin." Dan aku adalah termasuk muslimin. Gitu ya. Nah, dan seterusnya sehingga kita bisa menemukan makna bahwa muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan saja. Ya, jadi bukan orang yang beragama Islam, muslimin itu bukan orang yang di KTP-nya beragama Islam karena apa namanya Firaun gitu ya. Itu eh, pada zaman Nabi Musa kan itu pada zaman Nabi Musa ya pada waktu itu kitabnya adalah Taurat kan gitu ya yang sekarang menjadi agama Yahudi kan gitu. Jadi apa dong Muslim ini kan?
bukan yang beragama Islam, tapi Muslim itu diterjemahkan literalnya saja. Letterlek adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan saja. Ya, tuh. Jadi kita buka dulu seluruh ayatnya, baru kita akan memahami makna Muslim itu sendiri. Dan ketika kita menerjemahkan, maka kita nggak perlu mengatakan Muslim sih. Jadi kita katakan saja, misalnya di surat 163 surat 6 ayat 163 bahwa aku adalah orang yang pertama berserah diri. Nah, jadi saya cenderung apa namanya mengartikan literal seperti itu ya agar maknanya clear. Oke, jadi demikian teman-teman cara untuk mencari makna kata di dalam Quran sehingga kita bisa dengan jelas mengetahui dan memahami maksud Tuhan itu apa tanpa kita menambah-nambahkan makna, tanpa kita menafsirkan, ya, tapi kita hanya melihat ayat-ayat yang ada kata yang sama yang kita cari itu. Dan seterusnya sampai akhirnya kita bisa memahami keseluruhan Quran itu dengan ya dengan penuh rasa gimana ya. Jadi ada rasa pencapaiannya di situ. Itu ketika kita bisa menemukan sesuatu yang kita ingin tahu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.